saya Afrialdi, mahasiswa Universitas Riau jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang korupsi. Langsung saja kita ke PowerPoint-nya ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai korupsi. Pengertian korupsi secara umum ialah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, busuk, menggoyahkan, ataupun menyogok. Pengertian korupsi menurut ahli. Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan bahwa korupsi adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Pengertian korupsi menurut undang-undang. Pengertian ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku korupsi. Yang pertama ada suap menyuap. Suap ini merupakan suatu hadiah, penghargaan, pemberian ataupun keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan ataupun tingkah laku, terutama dari seorang yang dianggap pejabat publik. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Ini merupakan setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ataupun korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milikkan, menguasai, atau juga digunakan untuk tujuan lain. Yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan ini berasal dari kata chantage dalam bahasa Prancis atau extortion dalam bahasa Inggris, yang berarti pemerasan dengan memfitnah. Pemerasan dapat dikatakan bentuk korupsi yang paling mendasar, karena pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Yang kelima, perbuatan curang. Ini merupakan suatu ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks korupsi, perbuatan curang ini dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan proses, cara, atau juga tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks korupsi, pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional sebuah instansi. Dan proses pengadaan ini dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok melalui mekanisme tender. Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, ataupun menyediakan barang. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau juga balasan atas jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela tanpa ajakan atau janji. Pada dasarnya, gratifikasi tidak mengandung unsur korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri sendiri atau suatu sifat yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal ini terdiri atas sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya,
dan gaya hidup yang konsumtif di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar diri atau lawan dari faktor internal. Faktor eksternal ini terdiri dari faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Kesemua faktor ini dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik. Baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi, agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan dimintakan ganti kerugiannya. Berikut juga ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Teori-teorinya yaitu yang pertama teori triangle fraud yang dikemukakan oleh Donald R. Cressy. Ia mengatakan ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kesempatan, opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Teori berikutnya yaitu teori Gunn yang dikemukakan oleh Jack Bolon. Ia mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan needs, dan pengungkapan yaitu expose. Teori berikutnya yaitu teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi terjadi karena faktor kekuasaan atau directionary dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau accountability. Teori berikutnya yaitu teori willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan ataupun keserakahan. Dan teori yang terakhir yaitu teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Dari segi aspek ekonomi, korupsi ini menimbulkan dampak yang pertama penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, dan keterbelakangan perekonomian negara. Berikutnya yaitu dari segi aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi menimbulkan dampak yaitu tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan kurangnya solidaritas sosial. Berikutnya yaitu dari segi aspek lingkungan. Dampaknya yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Dari segi aspek politik dan demokrasi, korupsi menimbulkan dampak seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Berikutnya dari segi aspek penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, lambatnya proses hukum, hukum dapat dibeli, sulit untuk mendapatkan bukti, dan kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Dan berikutnya yaitu dari segi aspek pertahanan dan keamanan. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi yaitu lemahnya alutsista dan SDM atau sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, serta menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Upaya yang dapat dilakukan agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan, terutama di negara kita yaitu negara Indonesia, adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi, birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Pengawasan ini juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat.
Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.